Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadani dari kelas manajemen 22B. Kali ini kita akan membahas tentang rumus perhitungan rasio keuangan. Ada beberapa rumus probabilitas yang digunakan dalam analisis keuangan, dan berikut adalah beberapa rumus umum untuk rasio probabilitas atau return on equity atau ROA, return on asset, dan ROS, return on sales. Return on equity atau rumusnya adalah laba bersih garis miring ekuitas kali 100 ROE, mengukur tingkat pengembalian yang diperoleh pemegang saham dari ekuitas mereka dalam perusahaan. Ini memberikan gambaran tentang sejauh mana perusahaan memanfaatkan modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham. Return on asset atau ROA, rumusnya laba sebelum bunga dan pajak garis miring total aset kali 100 ROA, mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Ini memberikan gambaran tentang sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan laba dari aset yang ada. Return on sales atau rumusnya laba operasional garis miring pendaftaran kotor kali 100 ROS, juga dikenal sebagai operating profit margin, mengukur beberapa besar laba operasional yang dihasilkan dari pendapatan kotor sebelum memperhitungkan beban bunga dan pajak. Ini memberikan gambaran tentang efisiensi operasional perusahaan. Dalam semua tiga rasio ini, hasilnya diukur dalam persentase yang membantu dalam memahami sejauh mana perusahaan menghasilkan laba atau tingkat pengembalian yang diperoleh dari aset dan ekuitas. Semakin tinggi nilai-nilai ini, maka semakin baik kinerja perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya dan menghasilkan laba. Namun, interpretasi rasio ini juga tergantung pada industri dan perbandingan dengan perusahaan sejenis. Oke, next. Berikut adalah rumus untuk rasio likuiditas yang umum digunakan, atau current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Current ratio atau rasio lancar, rumus current ratio sama dengan aset lancar atau kewajiban lancar rasio. Ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset yang paling liquid, termasuk kas, setara kas, piutang, dan persediaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Quick ratio, rasio cepat atau rasio Akites. Rumus quick ratio, aset lancar kurang persediaan atau kewajiban lancar. Rasio ini adalah variasi dari current ratio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mengandalkan persediaan. Ini memberikan gambaran lebih ketat tentang likuiditas karena mengabaikan persediaan yang mungkin tidak dapat segera diubah menjadi kas. Cash ratio atau rasio kas, rumus cash ratio sama dengan kas dan setara kas atau kewajiban lancar ratio. Ini adalah rasio yang paling ketat dalam mengukur likuiditas. Ini hanya mempertimbangkan kas dan setara kas sebagai aset yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban jangka pendek. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban segera. Semua rasio likuiditas ini memberikan wawasan tentang
seberapa baik perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Ukuran ratio memberikan gambaran yang lebih luas karena mencakup aset lancar selain kas. Sedangkan quick ratio lebih ketat dengan mengabaikan persediaan, dan cash ratio sangat ketat dengan hanya mempertimbangkan kas dan setara kas. Interpretasi rasio ini tergantung pada sektor industri dan kebutuhan spesifik perusahaan. Next, berikut adalah rumus-rumus untuk rasio yang umum digunakan analisis solvabilitas, yaitu debt to equity ratio dan debt to asset ratio. 1. Rasio utang terhadap ekuitas. Rumus debt to equity ratio sama dengan utang atau ekuitas. Rasio ini mengukur tingkat utang perusahaan dibandingkan dengan ekuitas. Ini memberikan gambaran tentang sejauh mana perusahaan membiayai operasional dengan utang dibandingkan dengan modal sendiri. Semakin rendah rasio ini, semakin sedikit utang yang digunakan dalam perbandingan dengan ekuitas. 2. Debt to asset ratio atau rasio utang terhadap aset. Rumus debt to asset ratio, utang atau total aset. Rasio ini mengukur sejauh mana aset perusahaan didanai oleh utang. Ini memberikan gambaran tentang tingkat risiko keuangan perusahaan, karena semakin tinggi rasio ini, semakin besar proporsi aset yang dibiayai dengan utang. Kedua, rasio ini adalah alat yang berguna dalam mengevaluasi tingkat solvabilitas atau risiko keuangan perusahaan. Debt to equity ratio menunjukkan sejauh mana perusahaan bergantung pada modal pinjaman dibandingkan dengan modal sendiri, ekuitas. Sedangkan debt to asset ratio mengungkapkan berapa besar aset yang dibiayai dengan utang. Biasanya semakin rendah rasio utang terhadap ekuitas dan rasio utang terhadap aset, semakin baik situasi keuangan perusahaan. Dalam hal solvabilitas, namun tingkat yang dianggap wajar atau ideal tergantung pada industri dan tujuan keuangan perusahaan. Next, rasio aktivitas juga dikenal sebagai rasio perputaran aset, mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Ada beberapa rasio aktivitas yang dapat digunakan dan memberikan, dan berikut adalah beberapa rumus untuk rasio aktivitas. Rasio perputaran piutang, rumus penjualan kredit bersih atau rata-rata piutang. Rasio ini mengukur seberapa sering perusahaan mengumpulkan piutangnya selama periode waktu tertentu, baik itu per bulan, per tahun. Maka dari itu, semakin tinggi rasio ini, semakin efisien perusahaan dalam mengelola piutangnya. Lanjut. Yang kedua adalah rasio perputaran persediaan atau inventory turnover. Rumusnya, biaya barang yang terjual atau rata-rata persediaan dikurang rasio ini mengukur seberapa sering perusahaan menjual atau mengganti persediaan selama periode tertentu. Semakin tinggi rasio ini, semakin efisien perusahaan dalam mengelola persediaannya. Next. 3. Rasio perputaran aset atau total. Rumus penjualan kotor atau total aset rasio mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan total asetnya untuk menghasilkan penjualan. Semakin tinggi rasio ini, semakin efisien perusahaan dalam mengelola asetnya. Rasio perputaran creditors. Rumus pembelian kredit bersih atau rata-rata kewajiban kreditos. Rasio ini mengukur seberapa sering perusahaan membayar kewajiban kreditnya selama periode waktu tertentu. Semakin tinggi rasio ini, semakin efisien perusahaan dalam mengelola pembayaran kreditnya. Terakhir adalah rasio perputaran aset tetap atau fixed asset turnover. Rumusnya adalah penjualan kotor atau aset tetap. Rasio ini mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan aset tetapnya. Misal, pabrikan peralatan untuk menghasilkan penjualan. Rasio-rasio aktivitas membantu dalam mengidentifikasi sejauh mana perusahaan efisien dalam menggunakan asetnya.
Semakin tinggi rasio-rasio ini, semakin efisien perusahaan dalam mengelola asetnya. Untuk menghasilkan pendapatan, analisis rasio aktivitas juga dapat membantu dalam identifikasi potensi masalah dalam manajemen persediaan piutang atau aset tetap yang mungkin perlu diperbaiki. Oke, terima kasih. Saya Wahdani izin undur diri. Mungkin itu saja materi kita pada saat ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.